Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara memasang cup mesin espresso Milesto Eliana. Setelah di konten sebelumnya, kita membagikan tips untuk melepas cup Milesto Eliana. Nah, setelah Sobat JPW melakukan pengecekan, nah kan perlu dipasang lagi nih. Gimana cara pasang yang proper atau yang tepat, yang benar ya. Jadi jangan asal pasang atau mungkin nanti akan merusak bagian-bagian dari si cup itu sendiri atau bagian-bagian dari selang dan kabel-kabel dari Milesto Eliana ya. Kesini dikit Val. Jadi di sini Sobat JPW perlu tahu nih, apa aja yang perlu dipasang terlebih dahulu, step-stepnya gimana, dan nanti mana yang perlu dikencangkan bautnya terlebih dahulu. Nah, kalau Sobat JPW lihat di sini, ini kan udah terlepas sempurna nih. Ini ada selang untuk steamer, ini selang untuk brewing sama air panas. Nah, nanti tipe terbaru ininya ada dua nih. Selang buat dari steamernya biasanya ada selang pembuangannya sekalian. Nah, kita akan masukkan yang pertama itu kedua selang ini dulu. Tapi tidak dimasukkan dulu ke water tank. Jadi kita masukkan saja secara perlahan ke belakang. Kenapa perlu perlahan? Karena bagian sini tajam. Hati-hati, nanti dia akan menggores atau menyobek si selang. Jadi pelan-pelan aja. Kayak kotak ya, pelan-pelan aja. Nah, atau kalau mau lebih proper lagi, dikasih karet pelindung di sini. Jadi biasanya ada tuh cover hole, cover lubang yang dari karet. Boleh juga. Kalau emang mau. Nah, kayak gini nih cover hole nih. Lihat deh di bawah nih. Kelihatan nggak tuh, Val? Nyalain lampu dikit. Nah, itu kelihatan nggak? Saya tunjuk pakai obeng ya. Hitam ya? Nih, cover hole nih. Nih, ada dua nih. Kelihatan ya? Oh, ini, iya, ini iya. sama ini. Iya, kelihatan. Nah, kasih itu boleh supaya selangnya nggak rusak, nggak sobek sama si stainlessnya, nggak sobek sama si lubang cup stainless. Nah, setelah selang ini masuk, ini kita tarik ke belakang nih selangnya nih. Kita posisikan lagi kayak pertama kali kita buka. Ini kita taruh di sini nih. Kita taruh di sini. Ini taruh sini, ya. Ini taruh di belakang. Jadi dia bisa berdiri lagi. Wah, bisa berdiri lagi. Jadi nggak perlu dipegangin. Terus yang ketiga, jadi pertama masukin selang satu-satu dengan perlahan. Kedua, letakkan cup di posisinya. Ini dan ini. Di kanan dan di belakang sini. Sama yang ketiga, kita masukin soketnya lagi. Jadi kita sambungin lagi soketnya nih. Nah, pastiin kenceng ya. Dan perhatikan kabel-kabel ini jangan sampai ada yang ketindih atau kejepit. Gitu. Nah, ini yang keempat. Tinggal Nah, ini langsung ditarik ke belakang dikit begini, terus ini diselipin begini. Jadi habis dari sini, kan dari sini ya. Posisi begini kan bisa dilepas nih. Lalu ini ditarik ke belakang seperti ini. Selang biarkan aja masih di luar. Ini udah tersambung. Ini pastikan ini jadi langsung nekuk nempel sama si water tank begini. Terus posisiin ke belakang badan kita. Pasti si sealer karetnya udah rapi. Lalu yang kelima ini diselipin. Jadi di klemnya dimasukkan ke sebelah sini nih, kelihatan dari belakang, Val. Jadi si klem ini masukin ke sini nih. Nah, masukin ke sini. Ya, ini coba dari situ aja nggak apa. Nah, lihat. Nah, cukup klemnya masukin ke belakang. Nah, ini kan nggak pas nih posisinya. Biasanya perlu sedikit ditarik kayak gini nih. Nih. Ini didorong ke belakang sambil kita tarik si cupnya. Jadi cukup disesuaikan aja, tarik sedikit ke depan seperti ini. Lalu berikutnya
kita masukin si selang ke water tank biar nggak ngeganggu. Dan pasang si baut gitu. Saya blocking ke belakang lagi biar enak pasang bautnya. Nah, karena di tips buka kap kemarin ini nggak dibuka, jadi ini jangan diapa-apain ya. Saya ingetin lagi, ini jangan diapa-apain, jangan dibuka si baut 2 di depan ini yang kap. Kita cukup masang ini sini sama belakang. Jadi kanan kiri sama belakang. Nah, dari sini sobat JPW perlu lihat dulu nih. Jadi masangnya biasanya dia perlu agak sedikit dipaksa nih. Nyalain deh dari belakang kelihatannya, Val. Nih kapnya. Kelihatan, Bang. Lobang dalamnya kelihatan nggak? Lubang dalamnya. Nah, yang saya perlu lihat lobang dalamnya. Jadi dia lobang dalam yang nempel sama mesin. Begini. Nah, itu kan miring tuh dari belakang sini deh. Itu kan miring tuh, agak ke depan sedikit. Oh, yang putih-putih ya? Iya, yang di dalamnya. Jadi buat ngikat ke mesinnya. Jadi kita perlu sedikit paksa, nggak apa-apa dari situ ya, Val. Nah, perlu sedikit miringin begini si baut. Nah, ini kan miring tuh. Lalu diungkit lagi. Kapan bisa ikhlasnya sih Mas Tito? Iya. Baru dikencangin. Nah, sampai dia ngegigit dan jangan terlalu kencang dulu. Yang satu lagi dilihat dari sini sama. Kalau ini udah lurus, karena biasanya yang situ aja. Oke, ini masukin dulu. Nah, ini kan sedikit miring dari sini, cari posisi yang enak aja. Posisi enak. Nah, untuk kencengin baut. Dia kan narik dan menyesuaikan. Jangan dikencengin dulu juga, nanti di ending kencengin setelah semua baut terpasang. Oke. Satu lagi yang terakhir. Nah, setelah semua terpasang, baru sobat JPW boleh kencangkan sabuk pengaman. Kok sabuk pengaman? Bautnya. Tapi nggak usah terlalu kencang sampai sekiranya dia udah nggak ada selak nih, ditarik begini udah nggak ada selak. Ini kita kencangin juga. Oke, kita tarik nih, nggak ada selak. Terus yang terakhir, yang belakangnya. Kalau belakang bisa mentok ya, sampai benar-benar ngelok, nggak bisa diputar lagi. Sampai nggak bisa dikeluarin. Sampai nggak bisa dikeluarin, kata Noval. Lalu yang terakhir, pasang lagi kapnya. Seperti sedia kala, kita belum pernah membuka Milesto ini. Dan karena di sini ada klemnya tadi, kita bisa angkat nih Milesto ini dengan mudah. Gitu. Nah, susah kan? Yang penting punya kemauan dan keinginan pengen bisa ngecek mesin sendiri, gitu kan? Oke, saya rasa demikian untuk tips memasang kembali kap mesin espresso Milesto Eliane dengan proper ya, dengan ideal ya. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat JPW. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.